We share it is. We share each day. John Michael Ozzy Osbourne, sang Prince of Darkness, resmi menghembuskan napas terakhirnya. Kematian legenda metal ini telah dikonfirmasi melalui akun resmi keluarganya di Instagram. Pria yang sepanjang hidupnya mengguncang dunia dengan musik, tingkah gila, dan semangat hidup kini resmi meninggalkan panggung dunia untuk selamanya. Ozzy Osbourne meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang telah ia derita selama bertahun-tahun. Parkinson, cedera tulang belakang, dan masalah kesehatan lain telah membatasi ruang geraknya di akhir hidup. Namun di balik derita itu, Ozzy tidak pernah melepaskan musik dari hatinya dan semangat menghibur penggemar dari jiwanya. I'm dying. It's a fact. There's no need for a doctor to tell me. That farewell performance was something I insisted on doing. I don't want to disappear silently. I have to say goodbye in person. Menjelang akhir hayatnya, Ozzy meminta satu hal, sebuah konser terakhir bersama Black Sabbath di tanah kelahirannya, Birmingham. Konser itu berlangsung dengan tenang tapi penuh tenaga. Tanpa sorot drama, tanpa kegilaan lagi, hanya musik, sajian murni dari seorang pria yang telah memberikan seluruh hidupnya demi satu hal, rock and roll. Yang membuat dunia terdiam adalah fakta ini. Seluruh hasil penjualan tiket konser itu disumbangkan untuk penelitian penyakit Parkinson dan kanker otak. Tidak ada satu sen pun untuk dirinya, karena Ozzy tahu dia sudah memberi yang terakhir. Banyak yang tidak tahu bahwa cinta Ozzy yang terbesar adalah Sharon Osbourne. Dalam sebuah wawancara, Sharon pernah berkata, "Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa Ozzy. Jika dia pergi, aku ingin menyusulnya." Dan setelah kabar ini muncul, kata-kata itu kembali menggaung di dunia maya, menggiring duka dan kenangan dari seorang istri yang hidup mati untuknya. I went to see their show that night with my father. They performed at this club in London, and I was so in awe of what I was seeing. Again, I hadn't seen anything like that, because all the artists that we had dealt with were very slick and a different category of music, different genre of music, just totally different. And then when I saw and how electric it was and how different, I was like blown away. I was like, whoa. So that's when I became interested in Black Sabbath. In 79, we were working together, and it was 1980 that we started. We were working together, and it just became something else. He was so funny and quick-witted, and yet very vulnerable. And I just thought he was the funniest, sweetest guy I'd ever met, because he was so vulnerable about everything, and that just attracted me to him. Ozzy Osbourne memang telah tiada, tapi warisannya adalah selamanya. Dia adalah suara di balik War Pigs dan Iron Man. Dia adalah api di balik Crazy Train, dan dia adalah mimpi di balik Dreamer. Selamat jalan Prince of Darkness. Semoga kegilaanmu menjadi terang dalam dimensi lain. Dan suatu saat kita akan naik kereta gila itu bersamamu untuk yang terakhir kalinya.